Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Office.com Kediri. Selamat berjumpa lagi di channel ini ya. Maaf ini kemarin terputus, dan ini bagian video kedua ya. Kita lanjut untuk masang keyboard Asus E202. Nah, ini proses pemasangan ya. Oke, usahakan pas ya, sesuai ya ukuran fleksibelnya. Nah, ini fleksibelnya ya. Fleksibelnya ini agak panjang, sebab ada yang sama dengan ini ya, seri ini tapi 201, sedang ini yang 202 agak panjang fleksibelnya. Fisiknya sama, beda fleksibel saja. Oke, jangan lupa setelah dipaskan seperti ini harus dipasang kembali covernya. Setelah keyboard ada cover ya, ini pelindung ya, ini sebagai penopangnya mainboardnya supaya kuat ya. Oke, ini harus dikembalikan pada posisi sebelumnya tadi. Sekedar saran ya, ketika membongkarnya seperti video sebelumnya, itu usahakan diingat-ingat ya, posisi bautnya, posisi letak panel-panelnya di situ. Jangan sampai meleset sedikit pun ya, sebab ketika meleset sedikit saja tembaga itu mengenai komponennya bisa konslet ya. Jadi di situ ada itu yang warna coklat itu isolasi ya, itu isolasi anti panas, anti konslet. Itu tuh meletakkan komponen utama mainboardnya ya. Jangan sampai tersentuh dengan besi cover dari keyboard bagian dalam. Jadi untuk seri ini harus sangat hati-hati ya, seri jenis ini. Oke, lanjut dipasang ya. Teman-teman pasti bisa ya, yang punya seri Asus E202 silahkan simak video pertama dan kedua ini apabila ingin mengganti sendiri keyboardnya. Harus jeli, hati-hati ya. Oke, dilanjut ya. Ketika masang mainboardnya harus hati-hati ya. Pastikan sudah pas, lalu di baut ada tanda panah biasanya di dekat lubang baut, untuk khusus baut mainboard ke casingnya ya. Hati-hati ketika masang fleksibel kabel ya, jangan sampai miring ya, fatal kalau miring nanti bisa konslet. Oke.
Maaf saya tinggal bentar tadi ya. Oke, kita lanjut. Pastikan ya fleksibel dan kabel baterai tertancap dengan benar ya. Itu kalau sudah, coba kita on kan dulu. Itu nyala ya, biasanya belum pas ya, dicek dulu, cek ulang apakah baterainya sudah benar-benar tancap dengan benar apa belum. Cek dulu, oh sudah ya, kayaknya tombolnya kurang pas. Oke, tunggu dulu ya. Iya, tombolnya kurang pas. Oke, alhamdulillah sudah on ini ya. Selanjutnya dipersiapkan keyboard testnya. Kalau belum punya, download di Google ya, keyboard test untuk ngetes setiap tombol. Jadi meskipun keyboard baru harus tetap dicek. Oke, lanjut. Oke, setelah buka aplikasi keyboard testnya, langsung tes tiap tombolnya, tekan-tekan. Kalau warna hijau berarti aman ya, seperti itu ya. Satu persatu tombol ditekan ya, ini aman ya, sudah ada yang merah. Oke, setelah itu baru ditutup, di shutdown, kemudian nanti ditutup cover bagian bawah. Kurang lebih seperti itu ya. Ketika ingin mengganti keyboard sendiri yang punya Asus seri E202, semoga tutorial ini bermanfaat ya, mulai dari video bagian 1 dan 2. Terima kasih sudah menonton hingga full. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.